Indikator dasar pembangunan dapat dilihat dari pendapatan real dan indikator pembangunan manusia. Pendapatan real terdiri dari pendapatan nasional bruto, PNB atau GNI per kapita, pendapatan domestik bruto, PDB atau GDP per kapita, dan purchasing power parity atau paritas daya beli. Sedangkan indikator pembangunan manusia terdiri dari kesehatan, yang mana melihat angka harapan hidup saat lahir, pendidikan, yang mana melihat harapan lama sekolah atau HLS, dan rata-rata lama sekolah atau RLS. Sedangkan standar hidup dilihat dari PNB per kapita. Negara-negara di dunia diklasifikasikan menurut tingkat perkembangannya yang diukur dengan pendapatan nasional bruto, PNB, atau GNI, Gross National Index per kapita. GNI atau PDB adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negaranya, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam periode 1 tahun. Dengan demikian, negara-negara telah dikelompokkan sebagai berpenghasilan tinggi, berpenghasilan menengah ke atas, berpenghasilan menengah ke bawah, dan berpenghasilan rendah. Perbandingan PDB per kapita antara negara-negara yang berkembang dan yang kurang berkembang bagaimanapun tidak mencerminkan kondisi negara terkait, karena menggunakan nilai tukar mata uang asing resmi sehingga mengubah angka mata uang nasional menjadi dolar AS. Konversi ini tidak mengukur daya beli domestik relatif dari berbagai mata uang. Misalkan, dengan $1 di suatu negara bisa mendapatkan sepiring makan siang yang mengenyangkan, sementara di negara lainnya hanya mendapatkan sepotong pisang. Dalam upaya memperbaiki masalah ini, maka para peneliti telah membandingkan PDB relatif dengan menggunakan paritas daya beli, daripada menggunakan nilai tukar sebagai faktor konversi. Dapat kita lihat di gambar ini, PNB per kapita Vietnam tahun 2019 hanya 3,9% dari Amerika Serikat yang menggunakan konversi nilai tukar, tetapi naik menjadi 11,8% bila diperkirakan dengan metode konversi PPP. Kita bisa lihat, kesenjangan pendapatan antara negara kaya dan negara miskin cenderung berkurang ketika PPP digunakan. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM mencakup kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Di IPM lama, standar hidup yang layak dihitung menggunakan PDB real per kapita, sementara di IPM baru menggunakan PNB real per kapita. Untuk pendidikan, di IPM yang baru, rata-rata lama bersekolah dan harapan lama bersekolah menggantikan tingkat melek huruf dan gabungan angka partisipasi sekolah bruto. Sementara untuk kesehatan, keduanya menggunakan harapan hidup ketika lahir. Pada abad ke-17, Amerika memiliki sumber daya alam melimpah namun langka tenaga kerja. Kebanyakan orang hidup di pertanian dan menghasilkan dari apa yang mereka konsumsi. Tenaga uap mulai digunakan di pabrik-pabrik, tetapi air menjadi sumber utama tenaga industri. Industri Amerika terus berkembang hingga mereka mampu menjadi kekuatan ekonomi terbaik di dunia. Bagaimanakah pertumbuhan ekonomi mereka saat ini? Amerika Serikat belakangan mengalami perlambatan, dikarenakan kerugian investasi dari ketidakpastian kebijakan perdagangan yang berkepanjangan dan dampak tarif pada sektor-sektor tertentu. Selain itu, stimulus fiskal yang diperkenalkan pada tahun 2018 mulai memudar. Harga minyak dunia yang lebih rendah telah menghambat investasi dalam industri bahan bakar fosil, dan investasi residensial tetap lemah, sebagian mencerminkan kekurangan tenaga kerja di sektor konstruksi. Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan mitra dagang utamanya terus meningkat. Volume ekspor turun sekitar 1,2% pada 2019. Sementara dalam hal nilai perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina, anjlok lebih dari 13% dalam 9 bulan pertama. Tekanan inflasi yang diredam dan sengketa perdagangan yang semakin dalam selama tahun 2019 mendorong pembalikan sikap kebijakan moneter. Dana federal dikurangi dengan 75 basis poin kumulatif pada paruh kedua tahun ini. Sementara neraca federal juga dibiarkan naik. Antara September dan November 2019, neraca Bank Sentral meningkat lebih dari 7%, membalikan penurunan dalam 8 bulan pertama tahun ini. Pertumbuhan PDB diperkirakan moderat menjadi 2,2% pada 2019, dan perlambatan lebih lanjut menuju 1,7% diperkirakan terjadi pada tahun 2020. Kekuatan ekonomi Amerika Serikat terletak pada barang manufaktur Amerika Serikat merupakan yang terbesar di dunia. Amerika Serikat juga merupakan industri yang terbesar dan paling produktif di dunia.
Eksportir barang dan jasa terbesar juga dari Amerika Serikat. Investor asing sangat menyukai Amerika Serikat. Dolar AS merupakan mata uang cadangan dunia. AS berada di masa kebangkitan produksi energi, ilmu pengetahuan dan teknologi terbaik yang maju, dan juga pusat merek dan branding ternama di dunia. Sedangkan kelemahan ekonomi Amerika Serikat terletak pada hutang yang besar mencapai 16,43 triliun dolar AS atau sudah mencapai 105,59% dari PDB mereka, dan juga menurunnya jumlah sumber daya alam. Selain itu, bahan baku utama untuk produksi produk sektoril seperti gadget, persenjataan yang merupakan logam bergantung pada impor. Pada tahun 1960, produk domestik bruto atau PDB per kapita Amerika Serikat sebesar 3.007 US dollar. Di tahun 1997, PDB per kapita sudah menjadi 10 kali lipat menjadi 31.459 US dollar dan seterusnya meningkat terus hingga 65.281 US dollar di tahun 2019. Walau sempat mengalami turun 2,65% di tahun 2009 dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada saat krisis ekonomi. Melalui bailout terhadap bank investasi dan juga perusahaan, peningkatan konsumsi terus naik seiring dengan keuntungan penjualan dalam bisnis dan investasi residensial serta ekspor. Definisi kemiskinan di Amerika ditentukan dari pendapatan tahunan kurang dari 22.314 US dollar untuk satu keluarga yang terdiri dari 4 orang atau pendapatan kurang dari 30 US dollar per hari. Pemerintah federal AS menggunakan dua ukuran untuk mengukur kemiskinan. Ambang batas kemiskinan yang ditetapkan oleh Biro Sensus AS digunakan untuk tujuan statistik, dan pedoman kemiskinan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan yang digunakan untuk tujuan administratif. Ambang batas kemiskinan yang mengakui kemiskinan sebagai kekurangan barang dan jasa yang umumnya dianggap remeh oleh anggota masyarakat arus utama terdiri dari tingkat pendapatan. Di sisi lain, pedoman kemiskinan adalah pedoman sederhana yang digunakan untuk menentukan kelayakan untuk program federal. Data Biro Sensus AS mengatakan bahwa 38,1 juta orang hidup dalam kemiskinan pada 2018. Namun, di tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Amerika turun menjadi 34 juta penduduk. Penyebab GDP Amerika Serikat turun adalah turunnya jumlah permintaan dikarenakan persediaan uang tidak bertambah ketika harga barang dan jasa naik. Maka salah satu opsi solusi yaitu melakukan pinjaman atau hutang. Departemen Keuangan AS mengatakan hutang AS sekitar 3 triliun US dollar pada kuartal pertama 2020. Jumlah hutang Amerika Serikat mencapai 25 triliun US dollar, hampir 6 kali lipat dari rekor hutang AS sebelumnya pada 2008. Hutang tersebut untuk menambah persediaan uang di masyarakat guna menurunkan angka kemiskinan. Pada September 2020, tingkat kemiskinan mencapai 16,7%, yang mana lebih buruk dari tahun 2010 pasca krisis ekonomi 2008 sebesar persentase 15,1%. Program pengentasan kemiskinan di Amerika Serikat melalui program bantuan sosial, namun penerima bantuan diupayakan tetap berupaya untuk bekerja. Perbaikan sistemik dalam kebijakan politik, rasisme, dan diskriminasi. Rancangan paket pembukaan pekerjaan baru untuk proyek konstruksi besar, sekolah, dan pelayanan sekaligus memotong pajak bagi para pekerja dan usaha kecil menengah untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Tujuan pendidikan di Amerika Serikat mencapai kesatuan dalam keragaman, mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi, membantu mengembangkan individu, memperbaiki kondisi sosial masyarakat, mempercepat kemajuan nasional. Manajemen pendidikan di Amerika Serikat dikembangkan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat negara bagian dan pemerintah daerah setempat, mengingat AS adalah negara dengan sistem desentralisasi. Di tingkat nasional, federal atau pusat, dibentuk satu departemen, yaitu Departemen Pendidikan Federal. Sekolah adalah tanggung jawab pemerintah lokal. Departemen Pendidikan menyediakan kepemimpinan nasional untuk menjawab isu-isu penting dalam pendidikan Amerika. Pendanaan public schools berasal dari anggaran pemerintah pusat atau federal, anggaran pemerintah negara bagian, dan anggaran pemerintah daerah. Tingkat harapan hidup di Amerika Serikat terus meningkat sampai periode tahun 2000 sampai 2010. Kemudian, etnis Asian American memiliki tingkat harapan hidup di Amerika Serikat yang paling baik dibandingkan dengan etnis lainnya. Beberapa komitmen Amerika dalam pelaksanaan SDG. 1. Keterlibatan kepemimpinan lokal pada kemajuan global guna memberikan solusi tercepat.
2. Ekuitas merupakan pusat dari agenda SDG guna menghilangkan rasisme yang sistemik dan juga ketidakadilan. 3. Perubahan iklim merupakan bagian penting dari perencanaan SDG guna pemulihan lingkungan hidup. 4. Kepemimpinan datang dari seluruh penjuru Amerika. SDG AS menghubungkan bisnis, pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dalam menyelaraskan alam dan berkontribusi pada kemajuan bisnis. 5. Kemitraan diperlukan guna menghindari masalah saling ketergantungan yang sering dianggap terpisah. Membangun kemitraan dan koneksi antar sektor merupakan kuncinya. 6. Harapan adalah katalisator untuk masa depan yang lebih baik. Komitmen yang berkembang terhadap prinsip dan semangat SDG menginspirasi harapan dan penyelesaian di seluruh Amerika Serikat. Cina telah luar biasa berhasil dalam mencapai MDG, Millennium Development Goals, sejak sekitar tahun 2000 hingga 2015. Dunia pun sangat mengantisipasi tindakan dan komitmen Cina untuk melanjutkan upaya pembangunannya ke depan. Fokus pada masalah utama, yaitu sebagaimana tercantum dalam agenda pembangunan pasca 2015, merupakan salah satu prinsip pedoman Tiongkok dalam melaksanakan agenda 2030. Artinya, Cina akan memprioritaskan masalah pembangunan tertentu di atas yang lain. Bagaimanapun, setiap inisiatif global baru atau rangkaian tujuan global baru akan membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari Cina, baik sebagai negara dengan pangsa populasi terbesar di dunia maupun sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Selain itu, komunitas internasional secara keseluruhan dapat memanfaatkan kekayaan pengalaman Cina dalam pembangunan karena Cina memiliki karakteristik sebagai negara berkembang dan juga sebagai negara maju. Ketika Republik Rakyat Cina mulai mapan di tahun 1949, fondasi ekonominya masih sangat lemah. Di tahun 1960, GDP atau produk domestik bruto Cina hanya 59,72 miliar US dollar. Pada tahun 2019, GDP Cina melonjak 240 kali lipat menjadi 14.342,9 miliar US dollar atau sebesar 15,5% dari GDP dunia. Cina berada di urutan kedua setelah Amerika Serikat dengan GDP sebesar 23,6% dari GDP dunia. Hal ini menjadikan Cina sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia. Namun, bila menggunakan paritas daya beli, Cina sudah merupakan ekonomi terbesar pertama di dunia. Cina bekerja sama dagang dengan hampir seluruh negara di dunia. Cina telah melakukan transformasi ekonomi terbesar sepanjang sejarah manusia. Apa yang telah dilakukan Cina dan bagaimana strateginya? Berawal dari tahun 1979, Cina pertama kali bergabung dengan WTO, World Trade Organization atau Organisasi Dagang Dunia, strategi Belt and Road Initiatives, dan juga transformasi industri dengan sains, teknologi, dan IT. Tahun 2020 merupakan tahun terakhir dari rencana 5 tahunan ke-13. Tahun terakhir untuk mengentaskan kemiskinan absolut, dan tahun terakhir untuk mencapai komunitas modern dan sejahtera. Progres pengentasan kemiskinan Cina. Strategi pengentasan kemiskinan yang tepat telah membuahkan hasil yang luar biasa. Strategi tersebut ditujukan untuk ketepatan dalam mengidentifikasi populasi sasaran, mengatur proyek yang sesuai menggunakan dana, mengambil tindakan khusus untuk rumah tangga miskin, memilih dan menunjuk pejabat yang tepat untuk membantu desa tertentu dan menghasilkan hasil yang diinginkan. Sejak akhir 2015 hingga akhir 2018, jumlah penduduk miskin di pedesaan menurun dari 55,75 juta menjadi 16,6 juta. Insiden kemiskinan turun dari 5,7% menjadi 1,7%. Dengan ketepatan yang lebih tinggi dalam mengidentifikasi populasi sasaran, mata pencaharian masyarakat secara keseluruhan telah ditingkatkan lebih lanjut. Tantangan dalam pengentasan kemiskinan di Cina. Meskipun kemajuan luar biasa telah dicapai, Cina masih menghadapi banyak tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Masih terdapat kantong kemiskinan dikarenakan populasi yang besar dan infrastruktur yang lemah sehingga sangat sulit untuk diatasi. Masih ada kesenjangan dalam kapasitas pemerintah untuk memberikan pendidikan wajib, perawatan medis dasar, air minum yang aman, dan perumahan yang aman bagi semua. Dengan fondasi industri yang lemah, hasil penanggulangan kemiskinan di beberapa daerah tidak cukup kokoh dan harus diperkuat. Strategi dalam pengentasan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan absolut pada tahun 2020, pemerintah Tiongkok akan fokus pada prioritas berikut. Prioritas pertama, melanjutkan pengentasan kemiskinan yang tepat, memperbesar area yang sangat miskin dan terutama kelompok rentan agar mereka tidak khawatir tentang makanan, pakaian, dan keamanan dalam pendidikan wajib, perawatan medis dasar, dan perumahan.
Dalam proses ini, perhatian diberikan pada akuntabilitas, kualitas, dan efektivitas penanggulangan kemiskinan. Prioritas kedua adalah memperkuat lebih lanjut fungsi jaring pengaman. Cina akan secara bertahap memperluas cakupan dana abadi untuk semua kelompok miskin dan rentan sehingga semua lansia akan dirawat dengan baik. Cakupan asuransi yang berhubungan dengan pekerjaan akan diperluas lebih lanjut. Tindakan juga akan diambil untuk lebih meningkatkan sistem tunjangan subsisten, keamanan medis dan kapasitas bantuan, pertolongan darurat, dan mempromosikan asuransi cedera terkait pekerjaan dengan cakupan penuh. Prioritas ketiga adalah meningkatkan pertukaran dan kerjasama internasional dalam pengurangan kemiskinan, berbagi pengalaman dengan negara berkembang lainnya, dan memperdalam kerjasama praktis sehingga memberikan kontribusi positif bagi tujuan pembangunan berkelanjutan tanpa kemiskinan global. Progres menghentikan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, dan mempromosikan agrikultur berkelanjutan. Cina telah lebih jauh mengkonsolidasikan fondasi dan kapasitas produksi pangan serta memelihara pasokan biji-bijian yang aman dan stabil. Cina telah memperdalam reformasi struktural sisi penawaran di bidang pertanian dan secara efektif melindungi hasil pertanian serta hak kepentingan petani. Cina sedang mengembangkan pertanian ramah lingkungan dan terus membuat kemajuan dalam pembangunan pertanian hijau. Cina juga telah mengimplementasikan beberapa rencana aksi gizi dan status gizi dan kesehatan masyarakatnya terus ditingkatkan. Selain itu, Cina juga telah mempercepat pengembangan industri benih modern dan membentuk sistem nasional untuk pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan plasma nutfah pertanian serta sumber daya genetik ternak dan unggas. Kemudian, Cina juga memperkuat kerjasama internasional di bidang pertanian dan membantu meningkatkan teknologi dan kapasitas negara penerima. Strategi menghentikan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, dan mempromosikan agrikultur berkelanjutan. Melanjutkan strategi untuk mencadangkan kapasitas produksi gabah melalui rotasi lahan dan melalui teknologi baru, menstabilkan produksi gabah dan pasokan hasil. Terus mendorong reformasi sistem hak milik kolektif pedesaan. Cina akan meningkatkan dan membakukan aturan transfer lahan dan mengembangkan berbagai bentuk operasi pertanian skala optimal. Lebih mempromosikan pembangunan hijau pertanian dan memperkuat kerjasama internasional dalam pembangunan pertanian sehingga berkontribusi pada implementasi global Agenda 2030. Dalam memastikan hidup sehat dan kesejahteraan untuk semua usia, Cina telah melakukan intervensi keselamatan ibu dan bayi, meningkatkan sistem pelayanan medis dan kesehatan, juga mengatasi faktor penentu sosial kesehatan, masuk lingkungan hidup yang sehat. Dalam bidang pendidikan, Cina telah meningkatkan investasi selain menggunakan kebijakan dan insentif keuangan, dan Cina mengerjakan infrastruktur informasi termasuk teknologi informasi untuk pendidikan dan pengajaran. Dalam strategi memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua, Cina akan lebih mempromosikan pengembangan wajib belajar yang terintegrasi di daerah perkotaan dan pedesaan. Cina juga akan fokus pada pengembangan pendidikan prasekolah yang terjangkau untuk kepentingan publik dan juga aktif melaksanakan modernisasi pendidikan 2035 dan rencana pelaksanaan percepatan modernisasi pendidikan 2018-2020. Beberapa praktek terbaik implementasi Cina dalam ekonomi pembangunan. 1. Mulai tahun 1988, pemerintah Cina secara serius melakukan kebijakan distribusi perumahan umum berorientasi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat dengan cara alokasi perumahan publik. 2. Cina telah bertransformasi menjadi negara industrial yang terorganisir dengan baik menuju peningkatan kesejahteraan dan dari ekonomi terencana menjadi ekonomi pasar dan transformasi dari ekonomi tertutup atau semi tertutup menjadi ekonomi terbuka. 3. Sejak 1992, pemantapan ekonomi sosialis Cina memiliki peran memperkuat pertumbuhan ekonomi Cina. Pada 1997, ditetapkan sistem ekonomi campuran dengan memposisikan perusahaan negara memainkan peran penting, namun juga membolehkan perusahaan swasta untuk berdampingan bekerja sama. 4. Cina mengubah fokus dari semula manajemen perusahaan industri menjadi manajemen permodalan. Mereka mulai melakukan manajemen perusahaan campuran, membolehkan masuknya investasi modal swasta dan modal asing. 5. Pada tahun 2001, Cina masuk menjadi anggota WTO yang sejak itu membantu percepatan pertumbuhan ekonomi Cina juga globalisasi. Mulai saat itu, ekspor-impor Cina menjadi sangat aktif, bahkan Cina menjadi tujuan yang sangat menarik bagi investor asing. Cina juga telah menurunkan impor tarif yang dari semula 70% menjadi 25%. Kemudian, Cina juga mulai membolehkan manufaktur kendaraan untuk masuk dan kemudian menjadikan Cina sebagai produsen mobil yang sangat aktif. 8. Cina masih mencari keseimbangan antara peran perusahaan negara dengan eksistensi perusahaan swasta. 9. Belt and Road Initiative. Belt and Road Initiative telah menghasilkan kesepakatan kerjasama dengan 127 negara dan 29 organisasi internasional. Strategi ini dianggap sebagai skema win-win antara Cina dengan negara-negara rekan kerjasama tersebut. Pembelajaran dari pembangunan ekonomi Cina
1. Masyarakat Cina bekerja sangat keras untuk peningkatan kualitas hidup keluarganya dan mengubah nasib negaranya. Kemudian, sistem politik komunis Cina dengan kepemimpinan partai tunggal menciptakan stabilitas politik dan solid dalam menetapkan strategi juga implementasinya. Ketiga, reformasi yang telah memicu pembangunan ekonomi dan inovasi. Keempat, kebijakan yang dibagi menjadi tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, dan kebijakan-kebijakan jangka pendek yang dimonitor dan dimodifikasi secara terus-menerus. Kelima, menerapkan perencanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan sebelum kebijakan diberlakukan secara resmi. Terakhir, keinginan untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Pertumbuhan ekonomi Vietnam. Vietnam adalah negara ekonomi terbesar ke-6 di ASEAN yang mengalami pertumbuhan ekonomi tercepat. Perang dagang Amerika Serikat dengan Cina selama 18 bulan telah mempercepat peralihan aktivitas manufaktur dari RRC ke Vietnam. Di masa pandemi ini, Vietnam paling sedikit terdampak virus corona. Meskipun diharapkan penurunan jangka pendek pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020, ekonomi Vietnam diharapkan kembali ke alur pertumbuhannya pada tahun 2021 dan tetap sebagai ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di ASEAN. Kekuatan ekonomi Vietnam, ekspor yang besar, Vietnam sebagai pusat manufaktur dunia, investasi Vietnam tumbuh pesat, tenaga kerja produktif, stabilitas politik, ekonomi, dan keuangan. Kelemahan Vietnam, ancaman krisis energi, menyebabkan Vietnam masih tergantung pada batu bara, minyak, dan gas. Penguatan dolar sebagai efek dari domino ekspor. Sistem politik komunis, politik Vietnam yang stabil dengan sistem politik komunisme, sementara tuntutan global untuk menerapkan sistem demokrasi. Isu korupsi dan pelanggaran hukum. PDB nominal Vietnam dilaporkan sebesar 261,9 miliar US dollar pada tahun 2019. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 245,2 miliar US dollar untuk tahun 2018. GDP Vietnam terus meningkat dalam 5 tahun terakhir hingga mencapai 2.540 US dollar pada tahun 2019. Peringkat kemiskinan Vietnam sejak tahun 1992 hingga tahun 2018 juga terus mengalami penurunan. Penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2009 sampai 2010. Progres dan strategi pengentasan kemiskinan di Vietnam. Selama 2 dekade ini, Vietnam telah mencapai sukses dalam mengurangi persentase kemiskinan dari 58,1% pada tahun 1993 menjadi hanya tinggal 10% sesuai dengan patokan kemiskinan negara. Berdasarkan data Bank Dunia, tingkat melek huruf orang dewasa di Vietnam terus mengalami peningkatan sejak tahun 1989 di sekitar 90,28% hingga menjadi 95% di tahun 2018. Strategi peningkatan pendidikan di Vietnam. Pertama, kepemimpinan yang berkomitmen. Vietnam menaikkan anggaran pendidikan dari sebelumnya 15% menjadi 21% dari anggaran belanja negara. Kedua, kurikulum yang berfokus. Siswa tidak hanya memahami konsep tapi dapat menerapkan apa yang dipahami dalam menyelesaikan problem hidup konkret. Ketiga, investasi pada guru. Gaji guru di Vietnam dinaikkan 3 kali lipat lebih besar daripada produk domestik bruto mereka. Sekedar perbandingan, gaji guru di Indonesia cuma setengah dari produk domestik bruto Indonesia. Angka harapan hidup Vietnam lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Mengutip World Population Review, angka harapan hidup Vietnam bisa mencapai 75 tahun sedangkan Indonesia hanya 71 tahun. Strategi Vietnam dalam meningkatkan harapan hidup, tingkat pengeluaran untuk biaya kesehatan pada umumnya disubsidi sebagian oleh pemerintah. Sejak 2009, Vietnam mulai menerapkan skema asuransi pengangguran. Skema ini membebankan biaya asuransi kepada pemberi kerja dengan harapan uang asuransi tersebut dapat digunakan ketika menganggur, sehingga biaya pesangon yang dibayarkan dapat lebih rendah. 17 tujuan SDG global telah dinasionalisasi menjadi 115 target SDG Vietnam dalam Rencana Aksi Nasional untuk Implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, berdasarkan konteks dan prioritas pembangunan Vietnam dan dibangun di atas keberhasilan implementasi tujuan pembangunan milenium. Selain itu, Vietnam memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan etnis minoritas melalui sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk mendorong kesetaraan sosial untuk memastikan tidak ada yang tertinggal.
Perekonomian Indonesia mengalami fluktuasi yang sangat beragam. Indonesia sempat diterpa krisis 2 kali, yaitu pada Orde Lama, di mana inflasi mencapai 650%, dan pada masa Orde Baru tahun 1998, inflasi menyentuh 77,63%, dengan pertumbuhan ekonomi minus 13%. Hal ini merupakan sejarah buruk perekonomian Indonesia yang melahirkan krisis sosial dan politik. Data terakhir tahun 2019, pertumbuhan Indonesia berada di kisaran 5,2% per tahun. Dengan perkembangan investasi, pembangunan, dan pertumbuhan SDM, bagaimanakah perekonomian Indonesia saat ini dan di masa akan datang? Kekuatan ekonomi Indonesia. Sektor UMKM pada tahun 2018 jumlahnya sudah mencapai 62,9 juta dengan kontribusi sebesar 60% terhadap PDB. Kestabilan di bidang ekonomi moneter dan fiskal, Indonesia bisa merespons setiap perubahan lingkungan baik eksternal dan internal secara cepat. Jumlah penduduk yang besar, yakni 274 juta jiwa, merupakan pasar yang menarik bagi para pelaku usaha. Indonesia memiliki bonus demografi hingga 20-30 tahun ke depan, di mana sekitar 50% dari jumlah penduduk adalah kelompok usia produktif. Indonesia memiliki capaian peringkat layak investasi dari sejumlah lembaga pemeringkat internasional. Sumber daya alam yang berlimpah di sektor pertanian dan pertambangan. Beberapa kelemahan pembangunan ekonomi Indonesia. Tidak memiliki industri dasar dan turunannya. Pertumbuhan industri hanya bergerak di kisaran 5%. Proses birokrasi usaha yang berbelit-belit dan mahal. Indonesia masih sangat bergantung pada produk impor. Berdasarkan data GNI per kapita Indonesia tahun 1969 sampai tahun 2019, Indonesia memiliki GNI yang terus meningkat, hanya sedikit mengalami penurunan di tahun 1983 sampai dengan 1985 dan penurunan tajam di saat krisis tahun 1998. Tingkat kemiskinan di Indonesia pun terus mengalami penurunan kecuali pada krisis 1998 dan sedikit pada tahun 2006. Indeks pembangunan manusia Indonesia masuk dalam kategori tinggi, berkisar antara 70 sampai 80. Pada tahun 2019, IPM Indonesia berkisar di 71,34 tahun. Capaian IPM tertinggi adalah di DKI Jakarta, 80,47, sedangkan yang terendah adalah Papua, 60,06. Sejak tahun 2010, IPM Indonesia selalu merangkak naik. Dalam data BPS, IPM dihitung berdasarkan umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Berdasarkan komposisi tenaga kerja, tren lulusan pendidikan di Indonesia semakin meningkat ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal tersebut membuktikan efektivitas program pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah. Sedangkan tenaga kerja yang tidak bersekolah mengalami tren penurunan dengan harapan lama sekolah 12,9 tahun dan rata-rata sekolah 8 tahun. Program Pendidikan Indonesia. Melalui kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi, pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas, inovasi, serta daya saing bangsa. Program zonasi pendidikan yang dimulai sejak 2017 melahirkan perhitungan kebutuhan dan distribusi guru pada setiap zona pendidikan. Program digitalisasi sekolah ialah langkah pemerintah untuk mempersiapkan sekolah memasuki era revolusi industri 4.0. PPK merupakan kebijakan pemerintah yang mendorong peran tripusat pendidikan, yakni sekolah, keluarga, dan masyarakat. PIP yang merancang untuk membantu anak usia sekolah dari keluarga miskin ataupun rentan miskin agar tetap mendapatkan pelayanan pendidikan formal dan non-formal. Program itu tidak hanya menyasar daerah perkotaan tetapi juga daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Dalam Perpres nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, tujuan global adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun, menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan, menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan,
serta mendorong inovasi, mengurangi kesenjangan intra dan antar negara, menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan, melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua angkatan, menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Bila membandingkan GNI dari keempat negara tersebut, maka sekilas kita akan mengambil kesimpulan Amerika Serikat memiliki pertumbuhan ekonomi terbaik dikarenakan tingginya pendapatan nasional bruto Amerika secara nominal dan terus meningkat dibandingkan Cina, Indonesia, dan Vietnam. Namun bila kita perhatikan tingkat pertumbuhannya, maka Cina bagaikan the rising star, mengalami pertumbuhan PNB yang luar biasa sejak sekitar awal tahun 90-an, disusul oleh Vietnam. Dalam Indeks Pembangunan Manusia, Indonesia menempati peringkat di antara Cina dan Vietnam, dengan Amerika masih menempati posisi 15 tertinggi di dunia. Nilai IPM 2018 Indonesia berada di 0,707, sementara Cina di 0,758, Vietnam 0,693, dan Amerika di 0,92. Pada IPM kesehatan, yaitu tingkat harapan hidup di tahun 2018, Indonesia menempati peringkat terakhir dibandingkan ketiga negara lainnya. Untuk IPM pendidikan, harapan lama sekolah tahun 2018 Indonesia adalah 12,9 tahun, sementara Vietnam 12,7 tahun, Cina 13,9 tahun, dan Amerika 16,3 tahun. Untuk rata-rata lama sekolah di tahun 2018, Vietnam menempati posisi yang lebih baik daripada Indonesia yaitu 8,2 tahun, sementara Cina hanya 7,9 tahun. Sementara untuk IPM standar hidup berdasarkan pendapatan nasional bruto per kapita di tahun 2018 dengan menggunakan PPP 2011, Indonesia masih berada di bawah Cina, namun lebih baik daripada Vietnam. Indonesia masih memiliki banyak PR untuk membenahi sistem birokrasi dan hukum guna memperbaiki kemudahan melakukan bisnis di dalam negeri, karena masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Amerika, Cina, bahkan Vietnam. Di kawasan ASEAN, Indonesia hanya bisa menduduki peringkat ke-6 dalam peringkat memulai usaha, artinya di bawah separuh dari kinerja negara yang ada di kawasan ASEAN. Dalam presentasi kepada Presiden RI, World Bank Group menyatakan bahwa Indonesia akan terkena dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina, namun akan gagal mengambil manfaat dari perang dagang tersebut. Meskipun Cina banyak merelokasi pabrik-pabriknya sebagai dampak dari perang dagang, namun foreign direct investment tidak masuk ke Indonesia. Sepanjang Juni sampai Agustus 2019, 33 perusahaan publik Cina telah menyatakan akan membuka pabrik atau mengembangkan produksi ke luar negeri. 23 diantaranya pindah ke Vietnam, sementara 10 lainnya pindah ke Kamboja, India, Malaysia, Meksiko, Serbia, dan Thailand. Dari peringkat ini dapat dilihat bahwa faktor paling kuat yang dimiliki Indonesia adalah komponen ukuran pasar atau market size, yang berada di peringkat 7 dari 140 negara. Komponen kedua yang memperoleh peringkat tinggi adalah komponen dinamisme usaha, yang berada pada peringkat 29 dari 140 negara, disusul dengan komponen institusi yang berada pada peringkat 51 dari 140 negara. Dapat disimpulkan pembangunan ekonomi Indonesia masih perlu peningkatan serius dalam sistem kesehatan masyarakat untuk meningkatkan layanan kesehatan guna memperbaiki tingkat harapan hidup, juga sistem pendidikan dan tentunya sistem birokrasi dan hukum demi memperbaiki iklim investasi di Indonesia, serta penting untuk mengutamakan industri dasar dan turunannya.